Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Lingkar TV kembali hadir menemani Anda dalam Kriminal Sepekan. Tidak kejahatan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Kewaspadaan di lingkungan sekitar tentunya perlu terus dilakukan. Untuk itulah kami hadir dalam program berita yang kami rangkum dalam Kriminal Sepekan. Dan berikut rangkuman berita Kriminal Sepekan selengkapnya. Pemirsa, mayat pria tanpa identitas ditemukan terbujur kaku di hutan Regaloh, Kecamatan Telogomung, Pati. Dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan identitas dan tidak ada tanda-tanda kekerasan di tubuh mayat tersebut. Beginilah proses evakuasi mayat yang ditemukan di kawasan Hutan Jati, Resort Pemangku Hutan Regaloh, Petak 131B, oleh Kepolisian Sektor Telogomung bersama tim Inavis. Penemuan mayat ini semula ditemukan oleh polisi hutan yang tengah melakukan patroli sekitar pukul 9:45 waktu Indonesia Barat dan langsung dilaporkan ke Polsek Telogomung. Kapolsek Telogomung Ibtu Mujahid menuturkan dari hasil pemeriksaan dokter dari Puskesmas Telogomung, mayat laki-laki dengan usia sekitar 60 tahun dan tinggi 170 cm diperkirakan telah meninggal 1 minggu lebih. Ada sosok mayat yang ada di kawasan Hutan Jati di RP Regaloh di Petak 131B, itu termasuk desa Regaloh. Kemudian saya dengan anggota langsung didampingi dengan Pak Asper mencari lokasi tersebut dan benar ditemukan ada sosok mayat yang diperkirakan laki-laki. Kemudian kita lakukan tindakan pertama di tempat kejadian. Kemudian kami menghubungi melapor kepada pimpinan tentunya Pak Kapolres Pati. Kemudian koordinasi dengan Inavis serta dokter Puskesmas Telogomung. Beberapa saat kemudian tim Inavis dan Telogomung dari dokter Telogomung ini datang ke lokasi untuk melakukan olah TKP. Di situ dari hasil pemeriksaan terhadap jenazah visum luar, ini jenazah diperkirakan berusia 60 tahun, kemudian panjang 170-an, usianya itu 60 tahun. Kemudian di dalam hasil pemeriksaan tersebut tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Terkait temuan tersebut, pihak kepolisian telah berkoordinasi kepada camat, kepala desa di Telogomung. Sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat, jenazah telah diidentifikasi dan dijemput keluarga dari Desa Jimbaran, Kecamatan Margorejo, Pati. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, tersangka pembunuhan santriwati yang mayatnya ditemukan di sebuah kebun di Desa Darupono, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kendal pada 17 Oktober 2024 lalu tertangkap. Tersangka mengaku baru 5 hari berkenalan dengan korban melalui media sosial pertemanan dan kencan. Naufal Zulfakar alias Ambon inilah merupakan tersangka pembunuhan sadis seorang santriwati yang ditemukan tewas di kebun jagung bekas kandang ayam. Berdasarkan hasil penyidikan, tersangka mengenal korban melalui media sosial AMI. Baru 5 hari berteman, tersangka mengajak kencan korban. Rabu malam tanggal 16 Oktober, tersangka mengajak bertemu dengan korban. Saat itu korban masih berada di lingkungan pondok sekaligus magang kerja. Selanjutnya korban dijemput di depan gang, kemudian diajak jalan-jalan ke alun-alun Kaliwungu, Kendal. Tersangka mengajak ke bocah untuk membeli sepatu. Di tengah perjalanan di Desa Darupono, korban meminta kembali namun ditolak. Setelah adu mulut, tersangka mencekik korban hingga tak sadarkan diri. Tersangka kemudian mengambil senjata untuk menghilangkan nyawa korban. Tersangka juga sempat menyetubuhi korban. Itu udah 1 sampai 2 bulan. Lagi, ada tanya apa lagi? Tanya apa? Nyawanya. Saya dikarenakan tidak mau diperkosa.
Oh, memang Tidak berarti tidak mau diajak. Jadi tidak mau, korban tidak mau diajak turun di kebun ya kan, cekcok di sana. Sempat dicakar ya? Di mana? Bagian mana? Sini. Oke. Nah itu kamu bawa belati sudah dipersiapkan dari rumah atau bagaimana itu? Belati itu beli di mana? Beli di Shopee. Pak. Beli di Shopee, COD atau apa? Shopee Pay Later? Shopee Pay. Shopee Pay langsung? Oh, diantarkan ke alamat? Rencana beli itu buat apa? Buat mendaki, Pak. Mendaki? Mendaki pakai sepatu, itu pakai Iya, Pak. Buat mendaki, Pak. mendaki. Oh, hobi ini, mendaki gunung. Ya, Pak. Setiap malam pasti tebal, Pak. Pada saat ini kerja juga dibawa? Kalau saat kerja tidak tebal. Pas jalan-jalan aja dibawa? Ya, Pak. Setiap malam. Saat kamu gorok, kondisi korban sudah tidak sadar atau bagaimana? Saat digorok, kondisi korban sudah tidak sadar. Mabuk nggak kamu? Pingsan tadi, kan dicekik. Sudah dicekik ya? Iya kan? Berarti sudah direncanakan mau ngajak kencan berarti? Iya. Gimana? Memang apa janjian untuk kencan? Oh iya, sudah janjian. Kalau tanggal 25 Oktober di kosnya korban. Adapun barang bukti yang diamankan yaitu satu buah hoodie warna merah marun, satu buah celana jeans warna biru muda, satu unit sepeda motor Yamaha Bison Nopol AB 2356XE warna hitam, satu buah pisau ataupun belati survival, kemudian satu unit handphone merek Xiaomi, tambahan satu unit handphone Vivo milik korban ya. Adapun pasal yang kita kenakan yaitu pasal 338 KUHP dan pasal 285 KUHP serta pasal 365 ayat 1 dan ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun penjara. Polisi berhasil menyita barang bukti berupa 2 unit HP milik korban dan tersangka, pakaian yang dikenakan korban, pisau untuk melukai korban, dan sepeda motor. Atas perbuatannya tersangka dikenai pasal 338 KUHP dan pasal 285 KUHP dan pasal 365 ayat 1 dan ayat 3 KUHP, yakni dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Kendal, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Kriminal Sepekan. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa kamu bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng.
setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Iki Mas, iki warung sing tak maksud, warung kerang pol enak sak Kabupaten Pati. Apa iya? Iya, iki lho, bojoku ku ra doyan mangan ngantek kurune ngene. Nah mangane kene ku ra gelem mandeg. Ayo jajal yo. Oke. Yo. Warung Kerang WK Kaliampo, surganya penggemar seafood. Lokasi luas, full musik, free wifi. Selain seafood, menu lain juga ada loh, super komplit. Nah, buat kamu yang bingung mau kulineran kemana, ke Warung Kerang WK Kaliampo saja. Persisnya di Perum Taman Mutiara Persada, Desa Wongorejo RT 3 RW 1 Margorejo Pati. Warung Kerang WK Kaliampo, rasane top markotop. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Duh, pengen buka usaha tapi usaha apa ya? Oh iya ya, kenapa nggak jualan kurma aja? Wah, cocok nih. Mas, selamat datang Mas. Di toko Kafa Barokah Pusat Kurma Jawa Tengah ada yang bisa kami bantu? Jadi ini Mas, saya pengen buka usaha kurma. Iya. Saya boleh lihat produk-produknya Mas? Monggo Mas, silakan. Siap. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saudara-saudara sekalian di toko Kafah Barokah. Kami menyediakan khusus untuk grosir di seluruh Jawa Tengah, bahkan di seluruh Jawa. Kita berusaha untuk membuat bagaimana kebutuhan tentang oleh-oleh dan perlengkapan haji bisa terpenuhi dengan murah, berkualitas, dan lengkap. Kita punya ada 3 kontainer, kemudian di cool room ini dinginnya sekitar 10, semuanya dari import langsung kita simpan sehingga kita bisa menyajikan produk kita ini dengan berkualitas. Ke depan kita bisa mengembangkan terus, bahkan nanti kita akan berusaha untuk import sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toko Kafah Barokah menyediakan kurma dari seluruh dunia.
Mumpung libur, mau cari wisata yang anti mainstream di Pati di mana ya? Ini dia wisata batik Yuliati Warno. Selain melihat koleksi hingga berbelanja batik di wisata batik Pati Yuliati Warno, kamu juga bisa mencoba sensasi membatik yang ditemani oleh pemandu profesional dan handal di bidangnya. Nah, mumpung lagi di sini, gak afdol rasanya kalau gak nyobain baju batik. Dengan mengusung konsep sebagai tempat edukasi dan wisata batik Pati Yuliati Warno ini hadir dengan tujuan agar pengunjung dapat melihat dan terlibat secara langsung dalam proses pembuatan batik di semua tahapannya. Wisata batik Pati Yuliati Warno terletak di Jalan Sunan Ngerang, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Desa Langanharjo, RT 7 RW 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Hubungi nomor 081 326 693 300 atau 082 137 769 333 untuk reservasi lebih lanjut. Ayo, datang langsung ke wisata batik Yuliati Warno dan rasakan sendiri sensasi membatik langsung dari ahlinya. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya. Bersama Kabar Indonesia, setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi, hanya di Lingkar TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Kriminal Sepekan. 3 orang sekeluarga di Turusan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga menjadi korban penusukan yang dilakukan oleh tetangganya sendiri. Korban mengalami luka di bagian kepala, jari, dan punggung usai ditusuk menggunakan gunting. Pelaku kini diamankan di Polres Salatiga untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Peristiwa penusukan terjadi di Turusan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Rabu pagi. Penusukan diketahui dilakukan oleh seorang warga setempat bernama Tukul yang masih merupakan tetangga dan kerabat korban. Akibat kejadian ini, 3 orang yang masih satu keluarga mengalami luka tusuk. Kejadian ini bermula saat korban Mustaqim pulang ke rumah usai mengantar anaknya ke sekolah. Tiba-tiba pelaku berpura-pura memanggil korban dan mengeluarkan gunting yang sudah disiapkan. Tak puas menusuk satu korban, pelaku masuk ke dalam rumah, kemudian menusuk 2 orang yang ada di dalam rumah. Ketiga korban yang masih satu keluarga ini mengalami luka di bagian kepala, jari serta punggung dan telah mendapatkan pengobatan. Sebelumnya pelaku yang juga masih tetangga dan kerabat pernah berusaha melakukan penganiayaan terhadap keponakan korban yang masih kecil namun bisa digagalkan. Diduga pelaku mengalami gangguan jiwa usai mengalami kecelakaan beberapa tahun lalu. Pelaku ngundang kula, ki tak kandhani sama lari. Terus lari di depan saya baru ngeluarkan senjata itu. Senjata apa, Mas? Kalau saya nggak tahu senjatanya. Oh, gunting. Karena saya pas di depannya wis ora gagas, terus berusaha menusuk saya tangkis. Kena tangan, saya langsung bungkung, lindungin kepala, bungkung, ya dia langsung nusuk, kena geger 2 tusukan. Boten lawan, Mas. Boten lawan. Nggih mau nek kan lawan kula. Nangkis iki. Nangkis niku sempat nangkis. Tapi kan nggih jenenge wong boten siap kan lawan pripun. Nggih. Enggak siap ya, Mas. Kena luka apa aja, Mas? Geger punggung, punggung 2, jari. Petugas yang datang ke lokasi kejadian langsung mengamankan pelaku dan dibawa ke Polres Salatiga untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari Salatiga, Agung Nugroho, Lingkar TV melaporkan.
Pemirsa, 6 orang tahanan Rutan Bratawirya, Polres Tegal kabur dari sel tahanan pada Jumat dini hari. Karena tahanan tersebut kabur dengan menjebol lantai rutan. Keenam orang tahanan Polres Tegal itu yang kabur masing-masing RH alias Gondrong kasus narkoba, Aji kasus narkoba, NZ kasus narkoba, SU kasus curat, WW kasus curat, dan TB kasus narkoba. Polisi menyebut 2 hari sebelum kejadian pihaknya sempat memerintahkan pemeriksaan ruang tahanan yang diisi 21 tahanan terbagi dalam 4 ruang. Kapolres Tegal AKBP Andi M. Indra Waspada mengatakan ke-6 orang tahanan tersebut diketahui pertama kali tidak berada di dalam ruang tahanan nomor 2 pada Jumat dini hari sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Mereka kabur dengan menggali lantai keramik hingga tembus tembok keluar untuk melarikan diri. Menurutnya mereka berhasil kabur dari dalam sel karena lubang galiannya berdekatan dengan kamar mandi yang tak terpantau CCTV. Setelah tembus ke bagian samping bangunan Mako Polres Tegal. Kapolres Tegal AKBP M. Indra Waspada Amirullah saat konferensi pers menyatakan telah menggerakkan personilnya sedang berupaya menangkap kembali ke-6 tahanan yang kabur. Kemudian yang ketiga juga saat ini kita upaya maksimal untuk melakukan pencarian ya, bersama dengan stakeholder ya. Kemudian kita juga sudah menerbitkan DPO. Sementara barang bukti yang berhasil diamankan berupa kayu runcing yang dibalut dengan karet dan alat pukul dari bekas botol minuman yang dipadatkan. Sedangkan dari 6 DPO hingga hari ini 2 diantaranya berhasil ditangkap kembali. Polisi meminta partisipasi masyarakat untuk bisa melaporkan bila mengetahui keberadaan tahanan yang kabur dengan menghubungi polsek terdekat. Dari Tegal, Gus Padilla, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, pemuda asal Kaliori diamankan polisi saat hendak mengedarkan pil koplo atau obat terlarang. Tersangka berhasil ditangkap di Desa Pengkol, Kecamatan Kaliori setelah sebelumnya lolos saat dilakukan penangkapan di wilayah Kecamatan Rembang. Pemuda berusia 23 tahun ditangkap karena menjadi pengedar obat-obatan terlarang. Tersangka berinisial TO, warga Kaliori, ditangkap Satres Narkoba Polres Rembang dengan barang bukti 10 klip plastik berisi 10 pil koplo, 1 bungkus rokok sukun berisi 8 klip pil koplo, dan 1 bungkus rokok Samsu berisi 7 klip pil koplo dengan jumlah keseluruhan sebanyak 285 butir pil koplo. Wakapolres Rembang Kompol Muhammad Fadlan mengatakan bahwa tersangka bukan merupakan residivis dan baru tertangkap pertama kali. Tersangka melakukan aksinya dengan modus mengirimkan melalui jasa ekspedisi dan disinyalir pelaku sudah melancarkan aksinya selama 1 tahun. Bungkus rokok Samsu berisi 7 tik atau plastik klip masing-masing berisi 10 butir obat tablet warna putih berlogo Y dan 1 tik plastik klip berisi 27 butir obat tablet warna putih berlogo Y. Pasal yang diterapkan pasal 435 junto ayat 138 ayat 2 dan atau pasal 436 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 17 tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman maksimal 2 tahun penjara. Atas perbuatannya tersangka akan dikenakan pasal 435 JO ayat 2 atau pasal 436 ayat 2 nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman penjara selama 10 tahun. Dari Rembang, Fikrio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Kriminal Sepekan. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya.
dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Iki Mas, iki warung sing tak maksud, warung kerang pol enak sak Kabupaten Pati. Apa iya? Iya, iki lho, bojoku ku ra doyan mangan ngantek kurune ngene. Nah mangane kene ku ra gelem mandeg. Ayo jajal yo. Oke. Yo. Warung Kerang WK Kaliampo, surganya penggemar seafood. Lokasi luas, full musik, free wifi. Selain seafood, menu lain juga ada loh, super komplit. Nah, buat kamu yang bingung mau kulineran kemana, ke Warung Kerang WK Kaliampo saja. Persisnya di Perum Taman Mutiara Persada, Desa Wongorejo RT 3 RW 1 Margorejo Pati. Warung Kerang WK Kaliampo, rasane top markotop. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomong retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Duh, pengen buka usaha tapi usaha apa ya? Oh iya ya, kenapa nggak jualan kurma aja? Wah, cocok nih. Mas, selamat datang Mas. Di toko Wafa Barokah Pusat Kurma Jawa Tengah, ada yang bisa kami bantu? Jadi ini Mas, saya pengen buka usaha kurma. Iya. Saya boleh lihat produk-produknya Mas? Monggo Mas, silakan. Siap. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saudara-saudara sekalian di toko Kafah Barokah. Kami menyediakan khusus untuk grosir di seluruh Jawa Tengah, bahkan di seluruh Jawa. Kita berusaha untuk membuat
bagaimana kebutuhan tentang oleh-oleh dan perlengkapan haji bisa terpenuhi dengan murah, berkualitas, dan lengkap. Kita punya ada 3 kontainer, kemudian di cool room ini dinginnya sekitar 10, semuanya dari import langsung kita simpan sehingga kita bisa menyajikan produk kita ini dengan berkualitas. Ke depan kita bisa mengembangkan terus, bahkan nanti kita akan berusaha untuk import sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toko Kafah Barokah menyediakan kurma dari seluruh dunia. Mumpung libur, mau cari wisata yang anti mainstream di Pati di mana ya? Ini dia wisata batik Yuliati Warno. Selain melihat koleksi hingga berbelanja batik di wisata batik Pati Yuliati Warno, kamu juga bisa mencoba sensasi membatik yang ditemani oleh pemandu profesional dan handal di bidangnya. Nah, mumpung lagi di sini, gak afdol rasanya kalau gak nyobain baju batik. Dengan mengusung konsep sebagai tempat edukasi dan wisata batik Pati Yuliati Warno ini hadir dengan tujuan agar pengunjung dapat melihat dan terlibat secara langsung dalam proses pembuatan batik di semua tahapannya. Wisata batik Pati Yuliati Warno terletak di Jalan Sunan Ngerang, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Desa Langan Harjo, RT 7 RW 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Hubungi nomor 081 326 693 300 atau 082 137 769 333 untuk reservasi lebih lanjut. Ayo, datang langsung ke wisata batik Yuliati Warno dan rasakan sendiri sensasi membatik langsung dari ahlinya. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya. Bersama Kabar Indonesia, setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi, hanya di Lingkar TV. Pemirsa, sidang pemeriksaan saksi dan korban dengan terdakwa guru honorer Supriyani memunculkan fakta baru. Adanya keterangan 3 saksi anak dan korban memberi keterangan yang berbeda dan saling bertentangan, terutama terkait dengan waktu kejadian dugaan penganiayaan korban. Sidang lanjutan kasus guru honorer SD Negeri 4 Baito, Konawe Selatan Supriyani dengan agenda pemeriksaan saksi masih terus berlangsung di Pengadilan Negeri Andoolo hingga Rabu 30 Oktober. Di mana dalam sidang lanjutan ini jaksa penuntut umum menghadirkan 3 dari 8 saksi. 3 saksi anak termasuk korban yang merupakan anak polisi berinisial D menyampaikan keterangan yang saling bertentangan, terutama terkait waktu kejadian hingga adegan pemukulan. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan dalam pemeriksaan yang berlangsung tertutup ini, korban berinisial D menyampaikan pemukulan terjadi pukul 8.30 pagi, bukan pukul 10 waktu Indonesia Tengah sebagaimana BAP kepolisian. Sementara, saksi yang lain menyampaikan penganiayaan itu dilakukan guru Supriyani pada pukul 10.
Satu saksi lainnya bahkan menyampaikan tidak tahu. Tadi terungkap fakta bahwa katanya Dalva dipukul itu lagi dalam posisi berdiri kan, posisi berdiri. Di depannya ada meja dan di belakangnya ada kursi, kan? Nah kursi itu setinggi bahu kalau dia duduk. Jadi kalau dia berdiri, kursi itu tentu menutupi pahanya. Ada tadi anak yang terakhir siapa mengatakan dipukul dari atas, tapi dia pelan saja. Nah, katanya posisinya dari atas dia memukul, kalau pakai gagang sapu kan miring itu. Miring toh. Nah, kalau mengenai bagian tubuh berarti pasti lukanya atau jejaknya miring. Ya, semua keterangan dari saksi anak semua tidak benar. Tidak benar bagaimana? Tidak, memang tidak ada kejadian itu. Selain itu, kuasa hukum Supriyani juga melihat kejanggalan terkait keterangan 3 saksi mengenai posisi berdiri korban ketika dianiaya Supriyani yang juga keterangannya berbeda-beda. Pemirsa, kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh belasan pemuda terhadap kakak adik berinisial K 17 tahun dan D 15 tahun di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah sedang ditangani oleh pihak Polda Jawa Tengah. Untuk penyelidikan lebih lanjut, polisi telah melakukan tes DNA terhadap bayi yang dilahirkan korban D untuk mengetahui siapa ayah biologisnya sekaligus pelaku pemerkosaan. Dan saat ini penyidik juga sudah melakukan pemeriksaan tes DNA dan menunggu hasilnya. Dan DNA tersebut dilakukan pemeriksaan di Bitlab-4 Polda Jawa Tengah. Dengan tes DNA itu kita akan mengetahui siapa sih sebenarnya orang tua dari si anak tersebut. Pemirsa, jaga diri dan selalu berhati-hati karena kapanpun kriminal bisa terjadi. Saya Puji Lestari, mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Saksikan terus Kriminal Sepekan setiap hari Sabtu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Selamat siang dan sampai jumpa.